Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi terkait dengan bayi baru lahir. Jadi bagaimana juga kita akan memanfaatkan data-data EPPGBM ya, salah satunya ini sebenarnya dari GISI sendiri sudah enak ya bagi kita karena datanya sudah terkumpul dan kita tinggal mengolah dan menganalisis sehingga kita bisa menjadikan informasi bagi kita untuk pelaksanaan kegiatan ya. Dan baik saya coba untuk share materinya. Ya, uh, jadi kita akan membahas mengenai gambaran kondisi gizi bayi baru lahir ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini saya ambil dari data EPPGBM itu tahun 2019 sampai tahun 2021. Jadi kita ingin melihat bagaimana sebenarnya tren atau kecenderungan yang terjadi pada dua periode 2 tahun itu atau mungkin 3 tahun ya 19, 20, 21 yang nanti akan kita lihat apakah bisa memberikan informasi bagi kita ya. Nah, untuk sistematika dari penyajian ini nanti yang pertama terkait dengan pendahuluan, kemudian metode, kita akan bahas juga terkait dengan CAGT masyarakat, ya, gizi masyarakat, dan kemudian saya juga melampirkan beberapa daftar pustaka yang mungkin nanti bisa dilakukan pelacakan lebih lanjut oleh teman-teman ya. Nah, informasi hal utama mungkin ya pada bayi baru lahir itu umumnya akan menghabiskan waktu selama 16-17 jam dalam sehari untuk tidur. Jadi pada bayi baru lahir kita akan melihat bahwa dia akan lebih banyak tidur dibandingkan dia bangun dan beraktivitas ya. Kemudian untuk jarak pandang ternyata bayi baru lahir ini cukup pendek ya. Jarak pandangnya hanya 20-30 cm saja. Jadi tidak terlalu jauh ya. Kemudian bayi baru lahir juga mengalami penurunan berat badan sekitar 7-10% dari berat lahirnya. Ini biasanya berkisar pada 3 hari dan sampai 1 minggu setelah kelahiran. Nah, terjadi penurunan berat badan sekitar 7-10%. Jadi ini tentu juga harus diperhatikan oleh kita bahwa pada saat pengukuran juga sebaiknya kita menghindari periode-periode untuk terjadinya penurunan berat badan ini. Ya oke, slide-nya tidak jalan katanya. Kalau ini udah belum ya? Saya coba tidak slideshow. Bisa terlihat ya? Ya baik. Jadi untuk metode yang kita gunakan adalah metode perkembangan terdahulu ya, cohort retrospektif. Karena kita mengambil data itu mulai dari posisi sekarang ke belakang. Jadi yang sudah terdahulu. Jadi sumber informasinya adalah sumber sekunder di mana kita peroleh dari EPPGBM tahun 2019 dan tahun 2021. Nanti kita juga akan bandingkan dengan data profil di Dinas Kesehatan Provinsi ya tahun yang sama. Jadi tahunnya 2019 sampai tahun 2021. Nah, untuk pengambilan data dilakukan pada tanggal 21 sampai 28 Februari. Kemudian kita bisa menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau yang lainnya ya untuk mengolah data. Jadi usahakan agar datanya kita ambil dari data primernya. Jadi yang data entry yang dilakukan oleh teman-teman di Puskes. Jadi bukan data rekap ya, bukan rekapitulasi. Kemudian data akan kita analisis secara deskriptif dan grafik. Jadi kita tidak perlu ribet untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya ya. Nah, karena kita ambil mudah saja ya. Tidak harus selalu kita melakukan pengolahan data itu dengan menggunakan signifikasi. Ya. Kemudian hasil dan pembahasan.
Ini kita mengetahui bahwa asuhan gizi itu sebenarnya terdiri dari pengkajian, kemudian diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Jadi biasanya monitoring dan evaluasi ini kita satukan ya, jadi monet. Sehingga ada 4 item utama di dalam asuhan gizi, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, dan monet. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan butir-butir atau item asuhan gizi. Nah, sekarang kita perhatikan untuk jumlah bayi baru lahir tahun 2019. Jadi ini kita mulai dari Januari tahun 2019 sampai Desember tahun 2019. Jadi kita perhatikan pada bulan Februari tahun 2019 justru terjadi penurunan. Ini sebenarnya dapat dikatakan masih wajar ya, karena pada saat itu aplikasinya juga masih dalam proses perbaikan ya. Jadi ada perubahan ya, karena ini baru diperkenalkan dan kita mulai pada saat PSG tahun 2018. Jadi bulan Agustus sampai Desember 2018. Kemudian terjadi peningkatan lagi ya pada bulan Maret, dan terus terlihat bahwa terjadi penurunan lagi pada bulan Juli tahun 2019. Dan kembali terjadi penurunan pada bulan Oktober tahun 2019 sampai ke Desember. Nah, kita perhatikan bahwa Oktober, November, Desember ini terlihat lebih stagnan atau terlihat tidak terlalu banyak perubahan ya. Nah, ini justru membuat kita harus berpikir bahwa sebenarnya mungkin ada sesuatu yang menyebabkan pada 3 bulan terakhir ini tidak terjadi perubahan yang bermakna atau perubahan yang cukup dalam jumlah mereka yang di entry, jumlah bayi baru lahir ya. Baik, kemudian kita lanjut ke tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 secara umum kita perhatikan bahwa terjadi penurunan juga. Jadi dari posisi 1619 di Januari 2020 itu ternyata di Desember 2020 1341. Jadi terjadi penurunan, tapi angka tertingginya terjadi pada bulan Mei. Ini sudah pandemi ya, jadi memang ada informasi menyatakan bahwa pada saat pandemi itu terjadi peningkatan kelahiran katanya. Tapi nanti akan kita lihat dari laporan profil Kesga. Ya, jadi dari segi entry ini juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Nah, ini jumlah bayi baru lahir tahun 2021 yang di-entrykan dalam EPPGPM. Nah, ini sangat dahsyat sekali teman-teman. Jadi dari 1.361 jumlah bayi pada bulan Januari yang dilaporkan, itu justru pada Desember hampir dapat dikatakan sepertiganya. Ya, sepertiganya yang dilaporkan. Dan sangat turun drastis dari jumlah yang cukup banyak ini. Nah, ini juga sebenarnya jadi permasalahan. Kenapa? Ada apa ini sesungguhnya ya? Nah, kalau kita perhatikan bahwa ternyata jumlah bayi baru lahir tahun 2019 sampai 2021 terus menurun, ya, terus menurun mulai dari Januari 2019 sampai Desember 2021. Walaupun ada fluktuatif di dalamnya, tapi akhirnya mencapai penurunan terendahnya di bulan Desember tahun 2021. Nah, pada bulan tahun 2019 secara umum ya, ini kita bisa lihat di Bangka ternyata kelahirannya lebih utama. Ini banyak karena memang penduduk Bangka juga lebih banyak dibandingkan kabupaten yang lain. Ya. Tapi dibandingkan dengan Pangkal Pinang, ya ternyata Bangka Selatan justru lebih banyak juga. Ya, nomor 2 dibandingkan dengan Bangka. Secara penduduk sebenarnya Bangka, Belitung, Pangkal Pinang, dan Bangka Selatan memang lebih banyak. Tapi biasanya seharusnya ini agak-agak beriringan. Tapi kita lihat ternyata Belitung juga justru lebih rendah ya. Hanya hampir nomor 2 lebih rendah daripada Belitung Timur. Kalau Belitung Timur memang jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, ini pada tahun 2020. Pada tahun 2020 posisinya sama ya, hampir sama. Tapi di Belitung juga sudah lebih naik dibandingkan Pangkal Pinang. Pangkal Pinang justru lebih merosot.
Nah, ini tahun 2021 ya. Nah, ini semua sudah naik dan Bangka Barat justru lebih maju ya, lebih banyak dibandingkan dari kabupaten lain kecuali Bangka. Nah, kita lihat kalau range 3 tahun, ternyata jumlah ini tetap mengalami penurunan ya. Jadi sama seperti yang dilaporkan tadi bahwa Pangkal Pinang juga mengalami penurunan ya yang cukup banyak. Kemudian Bangka, dan justru yang paling banyak adalah dari Pangkal Pinang ya. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa tidak ada sebenarnya yang mengalami peningkatan kenaikan dari jumlah bayinya pada tahun 2019-2021. Jadi asumsi mengatakan bahwa pandemi itu menyebabkan kelahiran meningkat itu ternyata kita tidak bisa melihatnya di EPPGBM ya. Kemudian perbandingan jumlah kelahiran hidup dan bayi baru lahir. Nah, kalau kita bandingkan data kelahiran hidup yang diperoleh dari profil Kesga tahun 2019 ya, 2020 dan 2021, ini terlihat juga bahwa tidak ada sama. Jadi kalau di Bangka masih sekitar 1000-an orang yang tidak terlaporkan di EPPGBM. Kemudian juga di Belitung juga hampir 500-an atau 600-an orang, dan kemudian Bangka Barat masih sekitar 900-an orang, Bangka Tengah juga masih lebih rendah ya dibandingkan, kecuali Bangka Selatan pada tahun 2019. Tahun 2019 justru EPBGM itu dilaporkan lebih tinggi dibandingkan dari angka kelahiran hidup yang ada di profil dinas pada tahun 2019 ya. Jadi 3.264 ternyata yang di EPBGM dilaporkan 4.846. Nah, kemudian juga 2000 juga terjadi peningkatan ya, yang lebih tidak sama. Nah, ini juga perlu artinya kita kolaborasikan dengan teman-teman di KIA bahwa jumlah kelahiran hidup ini sebenarnya harus terlaporkan seluruhnya dalam EPPGBM. Nah, kita perhatikan bahwa cakupannya juga paling berkisar antara 70-80% saja dibandingkan dengan laporan yang dilaporkan secara manual ya. Nah, pada tahun 2020 itu terjadi penurunan yang cukup besar. Jadi 16,9% kalau kita perhatikan jika dibandingkan 2019. Kemudian pada tahun 2001 itu juga cukup besar, tahun 29,5%. Namun data di tahun 2001 ini masih belum divalidasi oleh teman-teman di Kesga ya. Jadi memang jumlahnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang di tahun 2019 maupun tahun 2020. Nah, ini status gizi indikator BBU ya, ini juga diambil dari EPBGM. Jadi pada saat bayi dilaporkan ya, antropometrinya, dan kemudian dilakukan pengulangan kembali ke posyandu dan dilaporkan, maka kita dapat melihat bahwa ternyata yang sangat kurang itu masih tidak terlalu besar sebenarnya. Jadi kalau menurut kategori WHO itu masuknya sudah masuk ringan ya, malah tidak bermasalah sama sekali sebenarnya secara kesehatan masyarakat. Kemudian gizi kurangnya ini kita lihat cukup lumayan ya, cukup banyak, dan risiko gizi lebih itu tidak terlalu banyak ya. Jadi terus mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang selalu tetap cukup lumayan perlu kita perhatikan adalah yang mereka yang gizi kurang ya, yang terus bertambah berkisar antara 10% ya, 8 sampai 10% setiap tahunnya, setiap bulan. Nah, ini tren untuk underweight pada bayi baru lahir tahun 2019. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ada peningkatan sedikit di Januari 2019 sampai tahun Desember 2021 ya, ada peningkatan sedikit sekitar 1%, tapi fluktuatifnya juga sudah cukup lumayan ya.
Kalau kita perhatikan ini yang tertingginya puncaknya adalah 18% pada bulan Desember tahun 2019 ya. Nah, ini perbandingan jumlah berat badan lahir rendah menurut profil dan EPBGBM ya. Jadi ketika kita bandingkan berat badan lahir rendahnya, ternyata juga datanya hampir dapat dikatakan tidak sama. Jumlah yang dilaporkan di EPBGBM ini jauh lebih tinggi dibandingkan data yang ya ada di secara manual ya. Contohnya saja pada tahun 2019 itu di Bangka ada 190, tapi dilaporkan di EPBGM 552. Demikian juga tahun 2020. Namun itu ada perbaikan sedikit hampir sama itu pada tahun 2021. Tapi data di 2001 di profil masih belum divalidasi ya. Nah, kita perhatikan semua teman-teman bahwa ini jumlahnya selalu lebih besar data yang ada di EPBGM jumlah berat badan lahir rendahnya dibandingkan jumlah yang secara manual. Nah, apakah ada kesalahan ukur atau kesalahan entry di dalam ini ya? Jadi kalau kita perhatikan ini kenapa terjadi begitu jauh? Seperti di Bangka Selatan saja itu dari 147 dilaporkan di EPBGM ada 820 ya. Kemudian juga pada tahun 2020. Nah, posisinya sama juga seperti yang lain walaupun tidak terlalu besar ya. Nah, ini BBLR sebagai penyebab kematian itu diambil dari profil Kesga tahun 2019 ya. Ternyata terus meningkat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa kematian akibat BBLR ini terus meningkat. Artinya bahwa posisi sekarang ibu hamil itu perlu sangat kita perhatikan sehingga tidak melahirkan bayi dengan BBLR. Nah, ini untuk status gizi indikator PA panjang badan ya dengan menurut umur. Kita perhatikan juga bahwa sangat pendek itu selalu ada setiap bulannya. Selalu ada setiap bulannya. Namun untuk tinggi ini hampir dapat dikatakan tidak ada ya. Hampir dapat dikatakan sangat kecil sekali. Nah, artinya bahwa masalah gizi kita masih berkaitan ya masih lebih utama kepada masalah kekurangan gizi, bukan pada kelebihan gizi ya. Nah, terutama pada bayi-bayi baru lahir. Nah, posisi pendek ini juga masih selalu ada dan masih hampir sama ringnya dengan dari tahun bulan Januari 2019 sampai Desember 2021. Nah, ini tren prevalensi stunting. Jadi kalau kita lihat prevalensi stuntingnya trennya justru meningkat. Jadi kalau di apa namanya di SSGI itu kita mengalami penurunan, ternyata pada bayi baru lahir kita justru semakin menaik ya posisinya. Ini juga perlu kita antisipasi karena ketika dilakukan pengukuran lagi mereka selama 2 tahun berikutnya ini masih kemungkinan akan meningkat. Apalagi ketika pandemi kemarin ini resiko juga semakin meningkat ya. Nah, ini terlihat sekali bahwa di EPBGM itu justru semakin naik. Nah, untuk status gizi menurut berat badan panjang badan, ya, ini juga kita lihat bahwa yang mereka yang mengalami risiko gizi lebih itu juga tetap ada ya setiap bulan, dan kemudian untuk gizi kurang posisinya selalu ada, meskipun untuk gizi buruk tidak terlalu banyak. Nah, hal yang menarik juga sebenarnya bahwa gizi buruk ini selalu hampir berkisar antara 50 sampai 60 orang setiap tahunnya di Bangka Belitung. Dan ini tidak mengalami penurunan terus-menerus ya. Nah, ini yang menjadi artinya bahwa ini selalu stagnan. Yang kita lakukan belum optimal sebenarnya. Nah, kalau lihat dari wasting itu justru mengalami penurunan. Ya. Nah, ini kemungkinan karena memang pemberian pada masa 2019 ya, penanganan yang cukup banyak termasuk PMT juga sudah dilakukan, jadi wastingnya ini juga semakin menurun ya.
Nah, jadi jauh bahwa terlihat bahwa ada penurunan yang cukup besar ya, sekitar 2% dari tahun Januari 2019 sampai Desember tahun 2021. Ini adalah tren kelebihan gizi pada bayi juga mengalami penurunan. Jadi secara kita lihat, secara wasting dia menurun, secara kelebihan gizi juga dia menurun. Nah, artinya bahwa semakin besar jumlah bayi yang pada kategori gizi normal, ya, jumlahnya semakin meningkat. Nah, ini mungkin karena penanganan pada masa-masa itu, ya. Tapi penanganan ini juga masih perlu kita perhatikan ya, bahwa angka yang ditunjukkan di dalam EPBGM ini masih sangat rendah. Jadi seperti contoh ya, seperti wasting tadi itu hanya berkisar sekitar 3%. Kemudian kelebihan gizi itu berkisar 2%-an ya pada ujung terakhir di Desember 2021. Nah, ini tidak menjadi masalah kesehatan sebenarnya. Tapi kita perlu mengantisipasi ini jangan sampai nanti terjadi perubahan yang cukup radikal ketika intervensi yang kita lakukan mau tidak mau harus dihentikan atau dirubah ya. Nah, ini adalah tren obesitas. Jadi pada saat dilaporkan di Januari 2019 ini cukup lumayan ya. Tapi ini juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak ya. Jadi sangat jauh sekali penurunannya pada di Desember tahun 2021. Nah, sekarang kita lihat untuk tren pemantauan pertumbuhan. Jadi kalau yang baru itu wajar lebih banyak karena memang tidak semua melakukan pengulangan penimbangan di posyandu. Jadi di sini juga terlihat bahwa pada awal-awal tahun 2019 itu yang jumlah mereka yang turun atau tidak naik itu jauh lebih banyak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan kita harus mengantisipasi terjadinya penurunan berat badan pada bayi yang baru lahir ya. Nah, tapi setelah itu kita juga melihat posisinya aman ya. Nah, yang terpenting lagi adalah sebenarnya jumlah yang naik ini. Jadi, tapi kita tidak bisa mendapatkan gambaran lebih jelas berapa sebenarnya jumlah bayi yang mengalami pengukuran 2 kali ya di dalam bulan yang sama. Nah, teman-teman, terkait dengan diagnosis gizi itu biasanya kita berkaitan dengan problema, etiologi dan sindroma atau tanda ya atau gejala. Nah, jadi dari ini untuk memudahkan kita bisa lakukan istilahnya identifikasi terlebih dahulu terkait dengan P, E, dan S ya. Nah, kita identifikasi terkait masalah dulu sehingga kita lebih mudah nanti menyusun asuhan gizi yang akan kita buat. Jadi apa masalahnya? Pertama tadi kita lihat bahwa tidak terpantaunya pertumbuhan seluruh bayi baru lahir dalam EPPGBM Bangka Belitung tahun 2019 sampai 2021. Kemudian terdapat perbedaan data yang cukup besar antara EPPGBM dengan laporan profil Dinas Kesehatan ya tahun 2019 tahun 2021. Nah, kemudian terjadi penurunan jumlah bayi baru lahir yang dilaporkan melalui EPBGM. Kemudian lanjutnya adalah meningkatnya prevalensi underweight di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2021. Kemudian meningkatnya prevalensi stunting di Provinsi Bangka Belitung ya tahun 2019-2021. Kemudian adanya terjadi penurunan prevalensi wasting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Setelah kita rangkum ya, identifikasi terlebih dahulu problem-problem yang ada ya di dalam posisi ini sesuai dengan data yang sudah kita peroleh dalam pengkajian, maka kita lanjut dengan mengidentifikasi penyebab atau etiologinya. Nah, apabila berkaitan dengan tidak terpantaunya pertumbuhan seluruh bayi baru lahir, ini ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab. Kemungkinan pertama adalah umur ibu. Dari faktor ibunya, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh ibu. Nah, ini juga termasuk dukungan dari keluarga. Kemudian peran dan keaktifan kader posyandu ya untuk memotivasi keluarga atau ibu berkaitan agar
bayi dapat dipantau ke posyandu. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana posyandu, apakah mendukung atau tidak untuk kegiatan tersebut. Kemudian juga jarak rumah ke posyandu. Ketika jauh ini juga mempengaruhi untuk membawa anak. Karena di beberapa daerah di kita itu ada semacam mitos untuk tidak membawa anak keluar dari rumah sebelum dia berumur 2 bulan, ya, atau umur-umur tertentu yang istilahnya sebelum dia boleh menginjak tanah gitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Kemudian adanya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan pemantauan pertumbuhan pada bayi yang baru lahir ini di posyandu. Kemudian kita lihat ketika mengidentifikasi terdapatnya perbedaan data. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat penyebabnya, ya. Mungkin disebabkan oleh SDM, pengumpul data, kemudian validator terkait datanya, ya. Kemudian pada saat menginput data tersebut, dan kemudian adanya kebijakan dan dukungan dari pimpinan Puskesmas, ya. Kurangnya dukungan, baik dukungan ini tidak hanya secara material tapi juga secara psikologis atau mental, ya, terkait dengan untuk mengingatkan agar mengentry data SPBGM. Nah, ini mungkin saja ada teman-teman pimpinan Puskesmas yang tidak pernah menanyakan tentang data EPBGM ini sama sekali, ya. Kemudian tersedia dana bagi pelatihan petugas pengumpul data, ya. Nah, petugas pengumpul data ini adalah kader yang ada di posyandu. Kemudian yang menginput data, kemudian data validasinya yang melakukan validasi. Jadi teman-teman sebenarnya ketika ke posyandu, ahli gizi itu juga harus melakukan validasi data. Tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah ketika kita datang, itu kita ukur kembali anak yang bersangkutan, minimal ada 10 orang anak. Kemudian kita bandingkan hasil pengukuran kita tadi dengan pengukuran yang dilakukan oleh kader. Apabila jaraknya lebih dari 0,2, ini kita harus kembali mengulang. Ya, jadi artinya kita perlu melihat bahwa data itu memang lebih akurat. Nah, sehingga tidak teman-teman di gizi, ya, ahli gizi tidak hanya lihat datang kemudian melakukan kegiatan lain, tapi yang penting adalah bagaimana melakukan validasi terhadap data yang ada. Paling tidak 10 orang saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Kemudian adanya dana untuk validasi tersebut dan ada dana untuk ATK dan lain-lain, ya. Dari segi dana juga dari segi kelengkapan atau materi, ini ketersediaan format, ya, secara online dan offline. Saya rasa ini sudah cukup, ya, dari pusat. Kemudian ketersediaan petunjuk teknisnya juga sudah ada untuk menginput. Dan kemudian metode yang dilakukan, metode pengumpulan datanya bagaimana. Kemudian metode input secara online atau offline. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi kita harus ambil sampel, ketika kita melakukannya secara offline, dia nanti kan masuk secara online. Dia langsung diupload secara online oleh sistem. Nah, ini yang juga harus kita lihat. Ambil 10 sampel saja dari jumlah anak yang kita entry secara offline itu, apakah sudah masuk ke dalam sistem EPBGM atau belum, ya. Nah, itu juga harus kita lihat. Kemudian kita harus memperhatikan juga bagaimana metode validasi. Jadi sudah saya sampaikan tadi, minimal kita lakukan 10 orang anak. Kemudian ketersediaan sarana penunjang seperti komputer dan juga ketersediaan sinyal yang baik. Nah, ini juga bisa mempengaruhi, ya. Nah, jika kita bicara penyebab masalah gizinya, ya, baik stunting, wasting maupun underweight. Nah, ini kita berkaitan dengan faktor ibu, faktor plasenta, dan juga faktor bayinya sendiri, janin, ya. Nah, mengapa saya sampaikan bahwa justru pada ibu hamil, karena memang ketika pada bayi baru lahir kita bukan masalah faktor bayinya yang lebih ini, tapi justru pada saat proses
kehamilan dan proses persalinannya yang perlu kita perhatikan. Jadi seperti pada ibu hamil mungkin terjadi hipoksia ya, kekurangan oksigen, kemudian grafidanya 4 atau lebih, atau sudah sering melahirkan istilahnya, kemudian tingkat sosial ekonominya yang rendah, ada penyakit pembuluh darah, ya, kemudian ada hipertensi, DM, atau dan lain-lain yang mungkin dialami oleh ibu. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya BBLR atau berat lahir sangat rendah. Kemudian dari segi plasenta itu berkaitan dengan partusnya lama, ya. Jadi proses partus kelahiran itu lama, atau partusnya dengan melakukan tindakan, ya, seperti sesar dan lain-lain. Kemudian bayi dengan operasi sesar, keterlambatan absorpsi cairan paru, ya. Nah, ini biasanya anak itu agak segera dilakukan tindakan agar bisa langsung bernapas dan berfungsinya paru-paru. Kemudian terkait dengan janin itu berhubungan dengan tali pusat menumbung atau menghalangi, ya. Jadi dia turun, ya, ke saluran yang kelahiran, kemudian tali pusatnya melilit leher pada bayinya, kemudian kompresi atau tekanan pada tali pusat antara janin dan jaran lahir. Kemudian kelahiran kongenital, kehilangan darah dalam periode perinatal, kemudian aspirasi mekonium yang kemungkinan mekonium dari saluran usus itu harusnya ketika pertama itu harus dikeluarkan melalui anus, tapi mungkin dia naik teraspirasi melalui mulut sehingga bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian pneumotoraks, ya, akibat tindakan resusitasi, ya. Kemudian hipertensi pulmonal yang terjadi, dan faktor yang lainnya. Jadi kalau berkaitan dengan BBLR sebenarnya cukup banyak, ya, faktornya. Makanya gizi tidak harus satu-satu program atau satunya profesi yang berkaitan dengan ini. Kita harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Kemudian dari tanda atau sign and syndrome, ya, ini kita ditinjau dari masalah yang ditetapkan menjadi prioritas penanganan. Jadi nanti kita lihat dulu masalahnya apa, kita ambil salah satu, dan nanti baru kita lihat tandanya apa. Jadi misalnya contoh seperti kita lihat terjadinya tidak semua bayi yang melahirkan itu ditimbang, dipantau pertumbuhannya. Nah, masalahnya nanti prioritas masalahnya apakah 60% jumlah bayi tidak dipantau pertumbuhannya di posyandu, misalnya. Itu adalah satu tanda, ya, atau masalah. Atau tidak aktifnya kader untuk memotivasi ibu baru lahir untuk memantaukan pertumbuhan anaknya ke posyandu, atau tanda-tanda lainnya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil, kita perhatikan nanti untuk menjadi tanda atau gejala yang bisa kita pakai untuk melihat atau menunjang dari masalah yang kita tetapkan. Nah, ini terkait domain yang ada dalam anak asuhan gizi. Jadi domain asuhan, domain klinis, dan domain perilaku. Nah, pada saat kita membahas ini sebenarnya domainnya yang lebih utama adalah domain perilaku, ya. Jadi domain klinis itu mungkin tidak terlalu besar, bahwa kita juga melihat bahwa contohnya untuk underweight, wasting, stunting itu juga sebenarnya secara umum tidak menjadi masalah gizi di wilayah Bangka Belitung, ya. Nah, kemudian terkait domain asupan juga tidak terlalu, ya. Jadi domain yang berkaitan ini lebih utama pada domain perilaku, ya. Nah, asuhan gizi yang kita terapkan di sini adalah pemberian makan. Ini juga berkaitan dengan domain yang kita pilih. Jadi kalau domain perilaku ini mungkin tidak terlalu besar, ya, kita lihat untuk pemberian makan, karena kita tidak bisa memperoleh informasi ini dari EPPGBM. Kemudian edukasi gizi ini masih bisa kita lakukan. Kita lihat, ya, apa intervensi yang bisa kita berikan edukasinya. Apakah nanti kita akan melakukan penyuluhan gizi atau peningkatan kompetensi terkait dengan edukasi gizi ini kepada lintas sektor terkait dan yang lain, ya. Kemudian terkait dengan konseling gizi. Nah, ini juga seberapa banyak
ya yang konseling gizi yang akan kita lakukan untuk meningkatkan ini. Nah, ini kalau konseling gizi bisa kita lakukan di Puskesmas, di Paskes maupun di Posyandu. Nah, untuk ini kita harus melatih. Semakin banyak jumlah konselor gizi yang akan berperan, ini semakin banyak, semakin baik. Nah, untuk itu juga kita perlu melakukan koordinasi asuhan gizi. Nah, ini asuhan gizi ini tidak hanya kalau masyarakat, kita tidak hanya pada nakes, tapi juga pada lintas sektor maupun lintas program yang ada. Jadi, bagaimana kita menyusun intervensi ini untuk bisa kita terapkan, ya. Nah, kita lanjut ke intervensi. Jadi kita sesuaikan nanti terkait dengan masalah yang kita pilih, ya. Jadi intervensi mana yang akan kita intervensi terlebih dahulu. Kita tidak mungkin akan mengintervensi semua masalah yang ada. Artinya juga kita harus memprioritaskan mana yang akan kita lakukan untuk ini. Saya sengaja tidak merinci secara satu persatu, ya, karena nanti teman-teman biar bisa lebih inovatif di dalam menyusun intervensinya. Tidak semua daerah itu akan sama, ya. Tidak semua desa itu akan sama atau puskesmas akan sama, ya. Jadi tergantung pada posisi dan kondisi permasalahan yang ada masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan intervensi tadi juga demikian, ya, disesuaikan dengan masalah yang ada. Kemudian monitoring dan evaluasi, ya. Untuk monitoring ini kita lakukan bisa dalam bentuk bulanan, semester, atau tahunan. Nah, untuk waktu ini sering tidak dipedulikan atau kurang diperhatikan, ya. Padahal ini monitoring harus kita setting agar bisa kita lakukan dalam waktu-waktu tertentu, ya. Misalnya contoh, melalui EPBGPM itu kita lakukan monitoring, ya, setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi seperti saya misalnya, itu setiap tanggal 20 bulan berikutnya, itu saya akan selalu mengunduh data. Oh, jadi misalnya contoh untuk mengetahui kondisi di Januari, itu saya mengunduhnya di tanggal 20 bulan Februari. Dengan asumsi bahwa teman-teman sudah melakukan entry pada tanggal-tanggal 1 sampai tanggal 19 atau paling lambat tanggal 20 bulan Februari, gitu, atau bulan berikutnya. Nah, atau kalau kita mau mengundurkan, kita harus konsisten. Jadi misalnya kita tetapkan bahwa pada tanggal 1 setiap bulan 2 bulan berikutnya. Jadi kalau ngambil data Januari, kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret misalnya. Nah, ini kita harus konsisten. Dan waktu ini harus kita tuliskan di dalam asuhan gizi kita, ya. Nah, ini yang biasanya tidak kurang menjadi perhatian. Kemudian melalui laporan bulanan manual. Nah, ini yang diterima pada bulan berikutnya. Nah, ini tentu juga sama, ya. Jadi kalau bulan Januari berarti pada bulan Februari kan kita sudah menerima laporan manual. Nah, ini juga kita cek. Jadi artinya posisi yang sama kita lakukan setiap bulan. Kemudian melalui peninjauan langsung terjadwal. Nah, untuk peninjauan langsung terjadwal ini kita lakukan betul-betul kita menjadwalkan. Mungkin kalau kita tidak punya dana atau yang lain, itu per 2 bulan mungkin, atau per 3 bulan mungkin. Karena per semester bisa boleh, atau per bulan bisa juga, ya, 1 bulan sekali kita lakukan peninjauan langsung boleh. Atau melakukan peninjauan tidak terjadwal. Nah, tidak terjadwal ini dikondisikan dengan bersifat insidental, ya. Tapi ini sebaiknya kita hindari, ya, untuk yang tidak terjadwal, sebaiknya kita lakukan peninjauan langsung secara terjadwal pada saat monitoring. Nah, kemudian evaluasi adalah akhir. Nah, kalau kita ingin melihat perkembangannya, kita lakukan pada akhir tahunnya. Jadi 1 tahun itu kita ambil. Contoh di tahun 2022 ini, kita ambil Januari sampai nanti di Desember datanya. Jadi nanti boleh diunduh pada bulan Februari. Kalau lebih aman, ya, di bulan Februari tahun 2023 misalnya. Atau kalau kita per semester yang kita lakukan evaluasi, ya. Nah, kita akan melakukan pengunduhan dari Januari sampai bulan Juni tahun 2022. Jadi unduhnya itu dilakukan sekitar bulan Agustus misalnya. Nah, ini harus dituliskan di dalam asuhan gizinya. Jadi evaluasi monitoring itu betul-betul jelas terukur, ya.
Jadi apa yang akan kita lakukan secara smart, spesifik ya, kemudian bagaimana kita melakukannya, dan kemudian kapan itu dilakukan, siapa yang melakukannya. Jadi kita bisa melihat secara jelas apa yang akan kita lakukan di dalam asupan gizi. Jadi tidak hanya sekedar secara klise ya bahasanya, kita tidak bisa mengukurnya dengan jelas. Kemudian bisa juga melalui pelaporan tahunan secara manual, atau kita lakukan juga penelitian tersendiri. Nah, ini bisa secara penelitian kecil-kecilan istilahnya, boleh. Ya, karena dalam nutrisionis ini juga sudah diajarkan bagaimana kita melakukan penelitian dengan secara skala kecil. Ya, baik teman-teman, ini adalah untuk daftar pustakanya, nanti bisa teman-teman baca ya, dipelajari kembali ya. Terima kasih untuk materi yang sudah saya sampaikan ini. Bisa nanti kalau ada pertanyaan, boleh kita akan berdiskusi lebih lanjut ya. Baik, selanjutnya mungkin Bu Heni sudah bisa. Bu Heni. Iya, Pak. Kedengeran, Pak? Bu Heni. Iya. Silakan sambil menunggu Bu Eni, teman-teman isi daftar hadir sekaligus evaluasi ya, yang sudah dibagikan juga oleh teman kita Pak Wandi. Pak Wandi masih di Penagan ya? Ya Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Eni. Udah ya? Udah bisa didengar ya teman-teman ya? Suaranya kecil. Suaranya kecil Kedengeran ya? kayaknya. Kecil ya? Oh iya, ini kecil Iya. ya. Saya juga nyari tak dengar ini. Mungkin bisa lebih dekat atau pakai headset mungkin Bu Eni. Bentar ya. Ah ya, oke. Suaranya udah bagus tuh. Ya, gimana Bu Eni? Masih nggak kedengeran ya, Pak? Nah, udah, bagus, bagus sekali. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Pada pada pertemuan kali ini, saya mencoba mengambil asupan gizi pada lansia guna mencegahnya demensia. Karena seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya lansia yang mengalami demensia ini bertambah ya. Jadi dengan seiringnya berjalannya waktu juga, tubuh mohon dibantu ininya Pak. Slide-nya, iya. Oke. Seiring berjalannya waktu, tubuh manusia juga mengalami perubahan sesuai dengan masanya. Tubuh mereka mengalami perubahan sehingga mempengaruhi gizi pada lansia itu sendiri.
Dan kebutuhan gizi pada lansia, antara satu lansia yang satu dengan lansia yang lainnya tentunya berbeda. Karena ada beberapa lansia yang kemungkinan membutuhkan sedikit zat gizi tertentu, tetapi lebih banyak jenis zat gizi yang lain. Namun umumnya kebutuhan gizi lansia akan mengalami penurunan karena adanya penurunan pada massa tubuh dan kecepatan dari metabolisme tubuh itu sendiri. Slide, Pak. Untuk pemenuhan gizi pada lansia, di situ kita tetap akan perlu mengetahui status gizinya sendiri, kebutuhan gizinya, lalu kita mengimplementasikan dan memberikan edukasi. Problem gizi pada lansia yang sering terjadi terutama adalah penurunan nafsu makan, terus penurunan berat badan dari lansia, perubahan indera pengecap, gangguan pada mengunyah, gangguan juga pada menelan, ada konstipasi dan kesulitan untuk mengakses makanan. Dan untuk mengurangi resiko gangguan kognitif ringan atau demensia, yaitu ketika berusia lanjut, dan untuk meningkatkan kesehatan otak, maka kita membutuhkan zat-zat gizi yang penting. Dan dalam hal ini, biasanya kita menggunakan diet MIND, MIND, ataupun diet kayak omega 3. Slide, Pak. Nah, seperti yang teman-teman ketahui semua ya, di sini zat gizi yang dibutuhkan lansia itu berupa protein, yang merupakan makronutrien yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan otot dari lansia sendiri. Hal ini disebabkan karena seiring bertambahnya usia, maka tubuh kita juga akan mengalami penurunan fungsi otot yang disebabkan oleh banyak faktor. Tentunya teman-teman tahu kan ya protein itu apa aja. Dan di sini pun kita membutuhkan lemak baik. Di sini disarankan kita memilih lemak tak jenuh ganda dan lemak tak jenuh tunggal. Sedangkan untuk lemak trans sendiri jangan dikonsumsi, dan lemak jenuh sebaiknya kita batasin asupannya. Slide, Pak. Di sini juga para lansia membutuhkan serat makanan yang cukup agar dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung maupun diabetes. Untuk kebutuhan cairan pada lansia sendiri, lansia biasanya lebih rentan untuk mengalami dehidrasi. Lebih kurang kebutuhan cairan yang diperlukan itu 1.600 ml. Di sini juga zat gizi yang dibutuhkan yaitu berupa kalsium dan vitamin D. Karena lansia beresiko untuk memiliki masalah pada tulang seperti osteoporosis. Juga kita membutuhkan vitamin D untuk memperkuat fungsi otak dan daya ingat dari lansia itu sendiri. Slide. Selanjutnya zat gizi yaitu kalium. Kalium ini diperlukan untuk lansia yang memiliki tekanan darah tinggi. Jika asupan kaliumnya harus dipenuhi, sebaiknya pada lansia asupan natriumnya kita batasin, karena di sini dapat meningkatkan resiko hipertensi dan beberapa penyakit lainnya. Selanjutnya, zat besi itu penting untuk pembentukan sel darah. Penyerapan zat besi sendiri kita maksimalkan dengan mengkonsumsi vitamin C dan menghindari konsumsi teh atau kopi terlalu dekat jam makan karena dapat mengganggu penyerapan dari zat besi tersebut. Lalu zat gizi berikutnya yaitu vitamin E. Di sini vitamin E dapat mengurangi resiko demensia, Alzheimer, maupun menurunkan resiko kerusakan kognitif pada tubuh.
Selanjutnya, vitamin B12. Gunanya untuk pembentukan sel darah merah, juga mencegah kesehatan otak dan sistem saraf itu sendiri. Selanjutnya, asam folat penting dalam produksi sel darah merah dan DNA. Untuk omega 3 berperan dalam fungsi otak, melindungi membran fosfolipid pada jantung dan otak, membantu mencegah depresi, demensia, dan menurunkan resiko kerusakan dari sel otak sendiri. Selanjutnya, kita juga membutuhkan antioksidan. Di sini gunanya untuk melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel otak dari serangan radikal bebas yang memicu resiko dari demensia itu sendiri. Slide. Nah, ini tips untuk kita dalam memenuhi gizi seimbang pada lansia. Yang pertama yaitu konsumsi makanan tinggi gizi dengan jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhan dari lansia tersebut, dikarenakan juga aktivitas fisik yang mulai berkurang dan metabolisme tubuh yang mulai melambat. Lalu kita memilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol, hindarin lemak trans yang banyak terdapat seperti dalam gorengan ya. Untuk selanjutnya kita batasin juga penggunaan gula dan garam. Tetapi meskipun lansia di sini mengalami penurunan kepekaan terhadap rasa, menambahkan garam untuk menambah cita rasa makanan itu tidak disarankan, begitu juga dengan asupan gula. Slide. Selanjutnya tipsnya tetap menjaga aktivitas fisik, karena di sini sel-sel otot yang mulai menurun pada usia lanjut, kontraksi dan relaksasi otot juga mulai berkurang akibat usia yang telah lanjut, sering mengalami kekakuan otot. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti jalan kaki, berkebun, yoga, senam lansia. Tips selanjutnya yaitu dengan menjaga kesehatan pencernaan. Karena pencernaan merupakan pintu masuk semua makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, serta tempat mengolah, menyerap, dan mendistribusikan zat gizi ke seluruh tubuh. Untuk itu, untuk kesehatan pencernaan itu kita membutuhkan probiotik dan prebiotik. Selanjutnya, cara penyajian dan pengolahan. Di sini pengolahan itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita salah mengolah, karena kalau makanan yang terlalu banyak digoreng, bersantan juga nggak bagus untuk lansia itu sendiri. Slide. Slide, Kak. Di sini kita ada contoh menu satu hari lansia dengan 1.500 kalori. Mulai dari makan pagi, selingan di jam 10, makan siang, selingan di jam 4 sore, sama di makan malam. Ini adalah contohnya yang bisa dikonsumsi oleh lansia dengan kebutuhan gizi mereka per hari. Oke, makasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Oke, Pak Win. Terima kasih banyak Bu Eni. Bagus sekali ya penyajiannya. Baik teman-teman. Kecepatan ya. Ya, pas itu nggak kecepatan. Pas karena Bu Eni santai juga ya menyampaikan. Tidak terlalu cepat saya rasa. Ya, keren sekali sebenarnya. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Kita punya waktu sekitar 10 menit untuk bertanya. Boleh silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Karena
Ini nanti akan digunakan oleh Zoom-nya oleh teman-teman di Dinas Kesehatan ya untuk apel sore. Mungkin nanti ke depannya kita agak majukan dikit waktunya ya. Ya baik, ada yang mau ditanya atau bertanya? Silakan. Izin tanya ya Pak. Oh iya, silakan Bu Is. Makasih Bu Eni. Saya ingin menanyakan. Yang pertama itu kategori usia lansia itu berapa? Terus yang di contoh menu itu kalau bisa diberikan contoh jumlah volume makanannya. Terus yang kemudian kebutuhan protein, lemak untuk lansia itu sendiri berapa? Nah, itu aja. Terima kasih Bu Heni. Iya, Terima kasih terima Pak kasih. Udin. Ya, keren ya Bu Is pertanyaannya. Boleh silakan Bu Eni, langsung jawab saja. Kategori yang disebut lansia itu sebenarnya kita dari usia minimal 40 tahun ya udah mulai ya disebut. Jadi kita udah mulai bisa menjaga asupan gizinya guna mencegah demensia itu sendiri. Dan kalau untuk kebutuhan protein dari lansia itu lansia dalam keadaan tanpa komorbid itu biasanya kebutuhan protein kita butuhkan 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Dan untuk lansia yang memiliki komorbid ataupun infeksi antara 1,3 sampai 1,5 kilogram per berat badan. Untuk kebutuhan lemaknya sendiri itu berkisar antara 25 sampai 30% dari total asupan energinya. Karbohidrat sisa dari perhitungan kebutuhan dari protein, lemak, dan dari total kalori. Terus tadi apa lagi ya Pak pertanyaannya? Tadi ada putus-putus. Ya. Volume makanannya Bu. Nah, itu Gimana Bu Is? Tadi kan ada contoh menu. Jadi di situ ada misalnya bahan makannya itu berapa gram gitu. Terjemahan dari kebutuhan kebutuhan lemak protein itu kalau diterjemahkan dalam bentuk makanannya itu berapa gram, tadi ada contoh menunya kan? Iya. kalau di sini untuk oke Mbak, makasih ya. Kalau di sini kalau untuk kebutuhan di makan pagi itu di situ kan ada nasi, semur telur, tahu bumbu Bali, oseng-oseng buncis, dan teh manis ya. Di sini semur telurnya sekitar 25 gram, tahu bumbu Balinya di sini 25 gram, oseng-oseng buncis sendiri 100 gram di sini. Kalau untuk pepaya pada selingan di jam 10 itu 100 gram. Untuk makan siang sendiri, nasi di situ kita butuhnya 150 gram. Di situ juga ada pepes filet ikan, itu butuhnya 50 gram. Tahu bacemnya 50 gram. Lalapan timun di situ 100 gram. Sayur asamnya sendiri 100 gram. Dan di situ semangka 100 gram. Untuk snack di pukul 16, pisang rebusnya 1 buah itu lebih kurang antara 75 gram sampai 100 gram. Terus makan malamnya sendiri di situ ada nasi sebanyak 100 gram, rolade ayam kukus di situ 75 gram, cah tahunya 40 gram, tumis bayam dan wortel di situ lebih kurang 150 gram dan jeruknya 100 gram. Untuk susu skim sendiri
setengah gelas lebih. saja. Ya Mbak Nesti, makasih pertanyaannya. Boleh tanya lagi nggak Mbak? Satu lagi aja. Nah kan Mbak biasanya kalau kita memberikan makan untuk pasien itu kan ada laki-laki dan perempuan, itu kalorinya berbeda ya. Untuk lansia ini apakah disamakan laki-laki dan perempuan atau dibedakan juga Makanannya ya, kalorinya? kalorinya. Iya. Untuk lansia. Kalau kita ngambil kalorinya lansia itu, Heeh. buat laki-laki itu sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badan ya. Iya. Kalau untuk wanitanya 25, kalau laki-laki 30 sampai 35 kilokalori, kalau wanitanya 20 sampai 25 kilokalori. Karena di sini kita mengambil perhitungan juga lansia kalau kita berikan energinya terlalu besar kan juga mereka biasanya mereka tidak terlalu menghabiskan. Jadi di situ kita lebih memfokuskan pada proteinnya karena untuk pembangunan jaringan massa otot ya. Mengganti. Iya. Baiklah. Terima kasih Ya. Mbak Heni. Sama-sama. Mbak Nesti. Ya, oke. Terima kasih Bu Mesti pertanyaannya. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya dan penyajiannya. Alhamdulillah ya, mantap sekali pada hari ini. Kita memang usahakan agar kita bisa selalu meningkatkan kemampuan kita ya. Jadi kompetensi kita, walaupun mungkin hanya sekedar dari kita dan untuk kita kegiatannya. Ya baik, mohon maaf teman-teman karena memang kapasitas Zoom-nya mau digunakan untuk apel sore, jadi mungkin kegiatan kita akan kita akhiri di sini saja ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk bulan-bulan berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sekaligus evaluasi ya. Dan tolong perhatikan atau betul-betul dilihat untuk alamat email karena nanti pengiriman sertifikatnya melalui email. Jadi kalau salah nanti sertifikatnya tidak bisa terkirim ke email. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bu Heni Nuliza yang sudah menyampaikan ya. Sukses sekali dihitung ya. Tanjung Pandan. Ya, pasien COVID udah turun ya? Iya. Alhamdulillah ya. Ya baik, terima kasih juga pada teman-teman semua. Ada Bu Sari, ada Bu Dianing. Terima kasih. Dari Damayanti ya. Nah, kemudian Bu Etika, Bu Lisramika, Bu Linda, Bu Rahmawati dari Poltekkes, alhamdulillah beliau hadir. Mohon izin Bu Rahma kalau bisa nanti dianggap kegiatannya bisa untuk kita ya Bu Rahma ya. Ya. Jadi sama-sama kita ya. Kita hitung ya. Kemudian ada Bu ya. Kemudian ada Pak Catur, alhamdulillah Pak Catur ini dari awal sampai akhir mengikuti juga. Kemudian Bu Nurul, Bu Rafini, Bu Erma, Bu Sri, Pak Wandi. Nah Pak Wandi ini adalah konco juga ini dari Penangkan sana ya. Jauh ini alhamdulillah bisa ikut. Bu Is dari Rumah Sakit Jiwa, Bu Detia dan juga teman-teman lain yang tadi sempat hadir bersama kita. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kegiatan ini dan kita akan terus berproses semoga bisa lebih meningkatkan kemampuan kita ya. Alhamdulillah kita bisa bersama dan selamat menjalankan ibadah puasa pada tanggal 3 insya Allah atau tanggal 1 ya. Ya semoga kita bisa menjadi insan yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan puasa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon izin untuk di keluar semua ya, karena akan Ya Pak digunakan. Win, terima kasih. Terima kasih.